Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan pelajaran kimia dengan materi laju reaksi. Kita menyambungin pelajaran pekan lalu, yaitu hubungan persamaan laju reaksi dengan orde reaksi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu antara lain ada satu, itu konsentrasi, kedua itu luas permukaan sentuhan atau ukuran partikel, yang ketiga itu adalah suhu, yang keempat itu adalah katalis. Faktor yang pertama yaitu faktor konsentrasi. Konsentrasi di sini kita maksudkan adalah konsentrasi molaritas, di mana banyaknya partikel zat yang terlarut di dalam larutan. Jadi konsentrasi mempengaruhi laju reaksi ini karena semakin banyak partikel yang terlarut di dalam larutannya, itu akan semakin cepat laju reaksinya. Karena pada konsentrasi yang tinggi atau yang lebih besar, itu partikel zat terlarut itu semakin banyak sehingga memungkinkan partikel itu tabrakan lebih banyak dan membuka peluang semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi. Yang kedua itu adalah luas permukaan. Seperti kita ketahui bahwa luas permukaan untuk zat yang berbentuk batangan atau bongkahan atau butiran itu lebih kecil luas permukaannya dari yang bentuknya halus atau serbuk. Contohnya seperti batu pualam sebesar biji jagung, masanya 1 gram misalkan, di situ kalau kita tumbuk yang 1 gram menjadi serbuk, itu akan maka lebih luas permukaan dari yang serbuk. Serbuk itu lebih luas permukaannya daripada yang bongkahan atau butiran. Itu kenapa terjadi? Karena kalau bongkahan, kalau kita reaksikan dengan pereaksi lain, seperti contohnya dengan HCl, maka kalau bongkahan itu dia akan bersentuhan dengan pereaksi lain itu di luarnya dulu, dalamnya belum bereaksi. Kalau serbuk itu udah semuanya sudah terbuka. Jadi pada luas permukaan yang lebih luas itu lebih cepat laju reaksinya karena langsung bersentuhan dengan pereaksi lain, sehingga memungkinkan untuk laju reaksi itu lebih cepat untuk membentuk hasil reaksi. Itu pengaruh luas permukaan. Yang ketiga itu adalah suhu. Nah, suhu di sini, pengaruh suhu seperti contohnya kita kalau misalkan melarutkan gula pada suhu dingin seperti es, yang kedua suhu kamar, suhu 25 derajat Celcius, dan suhu yang panas, itu akan lebih cepat larut pada suhu yang panas. Kenapa terjadi demikian? Karena semakin naiknya suhu, maka menaikkan juga energi kinetik partikel zat. Seperti kita ketahui, energi kinetik partikel zat itu energi gerak partikel, sehingga apabila partikel-partikel yang di dalam larutan itu semakin cepat geraknya, itu semakin memungkinkan banyaknya tabrakan yang efektif, sehingga menghasilkan reaksi. Begitu. Yang keempat, katalis. Katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi.
yaitu ada katalis aktif, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Yang kedua adalah katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Nah, katalis ini fungsinya untuk menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi itu gampang atau mudah untuk melampaui masalah atau tingginya energi aktivasi untuk menghasilkan suatu reaksi. Jadi di sini ada katalis ini berperan untuk mempercepat laju reaksi. Sekian bahasan kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk materi yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.